يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu rahasia tentang cara mudah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini rahasia, termasuk ilmunya para wali. Ya, ilmunya para wali. Jadi kalau kamu pengen hajatmu kabul, mudah, tidak ada masalah insya Allah. Niatkan apa yang akan kamu lakukan itu untuk memberi manfaat pada orang lain. Semakin banyak manfaatnya, semakin mudah kabulnya. Cari istri. Ya, ini yang muda-muda nih. Niat nanti rumah tanggamu ngasih manfaat sama orang lain. Ya, istrinya diajak masak, nanti masaknya dibagi pada masyarakat. Oh, nanti cepet tuh dapat jodoh yang soleh, insya Allah. Cari suami, sama, jangan buat pamer. Nah, itu niat nyakitin orang nanti. Ya, niat nyakitin orang. Tapi niat cari suami biar kita bisa ngasih manfaat sama orang banyak. Nanti kalau saya punya suami, saya mau hadir majelis A, majelis B bersama suami saya. Saya akan ajak suami saya untuk memberi manfaat pada keluarga dengan menolong A sampai Z lah. Pasang niat yang baik. Punya anak. Anaknya mau buat apa? Ya. Habib Abdurrahman As-Segaf itu anaknya 13 lebih. Semuanya wali. Wali. Punya anak, niatkan anaknya untuk jadi orang yang bermanfaat. Termasuk contoh sekarang ini. Lantai 5 ini. Ya, lantai 5 ini. Dipakai untuk apa ini? Buat nyenengin antum. Betul kan ya? Ya kalau saya capek naik ke sini. Saya capek naik ke sini. Tapi antum yang muda-muda kalau di sini kan senang. Dan ini dibuat ya dengan cita rasa. Teman-teman saya ngecat ini satu persatu. Lama itu. Rosternya dicat, dalamnya putih. Biar apa? Nanti kalau ada santri weekend ke sini mau foto buat Instagramnya cakep. Nah, betul kan ya? Oh, ini dipilih ini. Ya. Buat apa? Buat saya lihat gitu ya. Kurang kerjaan lihat lampu. Tapi kalau kalian duduk di sini, ya, lihat lampu ini, modelnya seperti ini, hatinya jadinya nyaman. Lihat ngasih manfaat. Kenapa? Itu kalau nanti kembalikan kursinya, ini kan karena buat majelis sekarang ya. Dikasih kursi goyang kecil. Ya, biar kalau kalian duduk digoyang-goyangkan seneng ya. Kemudian mungkin buat video pendek sama temennya, sama-sama santri. Ya, lagi di kerajaan langit. Wah. Menyenangkan orang, ngasih manfaat. Ya, kenapa kita beli tanah belakang yang insya Allah seminggu lagi harus dibayar P-nya 500 juta, uangnya belum ada kan, nekatnya luar biasa. Buat apa dibeli itu? Ya nanti santri weekend diantaranya
Kalau mau futsal nggak usah repot. Ya mau badminton nggak usah repot. Ibu-ibu pengajian yang biasanya pengajian di atas, ya di aula, yang kakinya udah nggak mampu, kasihan. Yang Rabu sore, oh kita buatkan tempat buat ibu-ibu Rabu sore, nggak usah ke aula atas. Aula buat yang santri-santri aja, yang muda, yang tua seperti saya. Kalau nggak ke atas nggak ngajar ya. Ya, tapi buat ibu-ibu yang kakinya nggak sekuat ketika muda, lebih baik pengajiannya di lantai bawah. Nah, tapi nggak di musola. Kita siapkan nanti tempat di situ khusus buat ibu-ibu belajar dan atau belajar mengajar. Kan buatkan ya, buat apa? Agak gimana gitu ya, kalau lihat ikan jadi gairah. Ya, mungkin pengen ngasih makan ikan, cemplungkan gitu ya. Menghibur orang. Nah, ini semua pengen ngasih manfaat. Kenapa dibuat kebun hidroponik di lantai 4? Ya, karena pengen hidroponiknya dibagi pada saudara, kerabat, ya. Kemudian dijual sama jamaah, nanti uangnya untuk ngasih makan orang yang bergizi. Semuanya untuk manfaat. Makanya konsep di Masjid Ar-Raudhah ini tidak boleh ada tempat yang tidak manfaat. Ya, enggak ada tempat yang tidak manfaat. Mobil buat apa? Ya, mobil harus manfaat. Ya, harus manfaat. Enggak boleh mobil ini ada enggak ada fungsi. Enggak ada manfaatnya untuk orang banyak. Semua harus manfaat. Mau laptop kayak, mau handphone saya alhamdulillah Samsung S22 Ultra ya. Yang terbaru. Tapi kamu lihat, pernah saya selfie? Hai, selfie. Enggak pernah. Betul kan ya? Saya enggak pernah selfie atau saya sibuk motret orang, enggak pernah. Apalagi motret masakan, kurang kerjaan. Masakan bukan untuk dipotret tapi dimakan, gitu kan? Tapi buat apa? Buat bikin video dakwah, pengajian, live streaming dan lain sebagainya untuk ngasih manfaat. Wajah saya, iya ini wajah harus ngasih manfaat orang banyak. Makanya saya pasang wajah yang harus tampak tersenyum, ya tersenyum. Kenapa? Minimal lihat senyum saya yang stres, hilang stresnya. Kecuali lihat senyum tambah stres. Naudzubillah min dzalik. Ya. Pokoknya harus manfaat semuanya. Gak boleh tidak manfaat. Nah, niat memberi manfaat ini, niat kasih manfaat itu menyebabkan satu, kita jadi orang yang paling mulia, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, Allah Ta'ala akan nolong. Allah akan nolong. Semua jadi mudah. Kenapa? Bukan buat dia kok ini. Ya ini buat orang banyak. Nah, ini contoh misalnya ini. Coceng ini. Ini coceng kan? Ini sangat manfaat. Karena coceng ini menjadi penghibur dahaga orang banyak. Tapi berapa banyak kita punya gelas di rumah, nggak pernah dibuat minum orang. Banyak kan ya? Berarti gelasnya nggak manfaat. Cocengnya Raudhah sampai warnanya nggak jelas. Ya karena kena kopi terus ya, terus. Ya, itu untuk ngasih manfaat. Piring, di sini jumlahnya piring banyak. Buat apa? Agar orang mudah makan. Ya, niatnya juga untuk kasih manfaat. Begitu kamu niatnya kasih manfaat, Allah akan beri kamu banyak hal. Ting. Akan terus dikasih. Nah, makanya jangan jadi orang yang bakhil. Orang yang pelit. Ya, orang pelit itu semuanya untuk dirinya sendiri. Dan pelit yang lebih tinggi, untuk dirinya pun dia juga mikir. Ini pelit yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk istri yang pelit pada terus ngomongnya tegas suami gitu ya. Ya. Juga suami yang pelit sama istri ya. Na'udzubillah min dzalik. Paham semua ya? Niat kasih manfaat. Orang dulu, Masya Allah, niat ngasih manfaat itu dengan semua yang dimiliki. Rumahnya orang Jawa misalnya. Orang Jawa rumahnya hampir nggak ada gerbangnya ya. Ya, dulu ada nggak gerbangnya? Nggak ada. Betul ada pembatas dengan jalan, tapi bukan gerbang. Cuman seperti apa itu? Istilahnya apa itu ya? Ya sampingnya pagar itu kan ada dari semen gitu ya.
ada pembatas aja ya, dibuat bagus, tapi tidak ada tutupnya, terbuka. Kemudian mau masuk rumah di luar itu ada lincah, betul? Ya, ada lincah. Kalau agak sugih dikit gitu ya, ada kursi lenong di luar itu ya. Kemudian di depannya ada apa lagi? Ada kendi air, kemudian ada apa? Padasan. Halamannya dibuat luas dan dengan tetangga tidak ada apa? Pagar. Sehingga itu orang desa dulu itu kaya raya. Kenapa? Kalau mau sepak bola itu halamannya panjang nyambung semua itu. Karena biar tetangganya saling bermain. Kemudian tamu kalau mau istirahat itu ngetok tidak dibukai, bisa tidur di lincah. Masya Allah. Kemudian ke sini yang di kota, orang-orang kota dulu rumahnya itu di depan pasti ada kamar mandi. Ya, ada kamar mandi. Kemudian di depan di ruang tamu di situ ada amben kalau orang Jawa Timur ya, ada amben. Tujuannya apa? Siap terima tamu. Tapi orang sekarang bangun rumah besar, kamar tamu nggak punya. Ya, kamar tamu enggak punya. Jadi enggak niat memberikan manfaat dengan rumahnya. Mari kita berubah konsepnya nih. Konsep ngasih manfaat dengan semua yang kita miliki. Mau handphone kayak, mau duit kayak, mau diri kita, semuanya harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu kita niatkan manfaat untuk orang lain, selesai. Kita jadi the best, manusia yang terbaik. Makanya dikatakan permisalan mukmin seperti apa? Pohon kurma, semuanya manfaat. Pohon kurma itu semuanya manfaat. Nah, di Indonesia sekarang ada sih pohon kurma ya. Nah, tapi yang lebih populer di Indonesia apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa mana yang tidak manfaat? Semuanya manfaat. Dari batangnya manfaat, kelapanya manfaat, buah kelapanya itu serabutnya manfaat, batoknya manfaat, airnya manfaat, kemudian ijunya manfaat, semuanya manfaat. Dan sekarang kamu hidungmu manfaat enggak? Kan gitu ya. Telinganya manfaat enggak kita ini? Bola mata kita manfaat enggak? Harus semuanya bisa bermanfaat. Nah, latihan, kalau enggak latihan ya enggak bisa. Terima kasih. Jazakumullah khairan. 17. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Semoga kita bisa mengamalkan dari apa yang telah disampaikan oleh Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus. Jadi inilah rahasia para waliullah, petunjuk dari mereka radhiyallahu anhum. Ketika kita punya hajat dan ingin agar segera dikabulkan, maka niati hajat-hajat kita akan memberi manfaat atau bermanfaat bagi orang lain. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa terus menambah ketakwaan dan ibadah kita, baik dari zikir, istighfar, sholawat, doa, sholat, membaca Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya. Semoga segala hajat baik kita segera diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala ma'al afiyah wal lutuf. Dan semoga oleh Allah Ta'ala kita semua dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.